Orang tua ini sedang menonton lotre. Setiap nomor diterbitkan secara bergantian. Nomor pemenang di layar. Buat dia bersemangat. Merobek tiket lotre yang dia pegang. Dia juga memberitahu istrinya bahwa dia memenangkan 6,2 juta dolar. Istrinya bingung. Kamu baru saja merobeknya. Iya betul. Kita tidak menang. Jadi aku merobeknya. Istri mendengar. Beri dia tamparan untuk suami sadarnya. Sekarangnya bahagia. Hari Senin. Dia menemukan teman lamanya. Mengatakan kepadanya bahwa itu tertulis di koran. Kota kecil mereka. Ada pemenang jackpot. Tetapi orang ini tidak pernah datang untuk menerima hadiah. Desa kita memiliki total 52 orang. Sekarang kita berpisah untuk menemukan setiap rumah satu per satu. Menunggu untuk menemukan pemilik hadiah. Maka cobalah berteman dengan orang itu. Bukannya kita akan ikut menjadi orang kaya. Jadi keduanya memasuki jalan untuk menjadi kaya. Seorang pemuda di desa. Kebetulan membeli mobil baru hari ini. Tidak tahu ingin gengsi sama siapa. Di malam hari, bahkan mengundang mereka berdua untuk minum. Pria gemuk lihat itu. Curiga dia adalah pemenangnya. Jadi itu hadiah. 2 batang sabun wangi yang sudah lama dia kumpulkan. Ingin menyanjung untuk menyenangkan. Tapi bicara sebentar. Kemudian mengetahui bahwa mobil yang dikendarainya adalah mobil pinjaman. Ajak mereka makan. Itu hanya karena sifatnya yang normal. Ini membuat pria gemuk itu marah. Tidak bisa tidur sepanjang malam. Mengapa dia begitu bodoh untuk memberinya sabun? Kemudian sebuah ide muncul di benaknya. Memutuskan untuk bermain besar. Sukses. Atau tidak punya apa-apa lagi. Jadi si gendut dan temannya menyumbangkan uang untuk membeli banyak ayam mati. Bersiaplah untuk mengundang semua orang ke rumah untuk makan malam. Seberapa nyaman untuk menyelidiki secara langsung? Sampai malam. Ketika menanyakan setiap orang secara bergiliran apakah mereka telah menghasilkan banyak uang atau tidak. Atau apakah berencana untuk bepergian ke suatu tempat. Semua orang tampaknya sangat tenang. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang telah memenangkan lotre sama sekali. Tunggu sampai semua orang pergi. Pria gemuk itu sangat kesakitan. Mereka menyia-nyiakan ayam bakar sekali lagi. Tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pada saat ini, pria kurus merasa mabuk, lalu berkata, "Aku rasa, pemenangnya adalah kamu. 2 hari yang lalu membagikan sabun wangi. Ajak makan lagi. Kalau bukan kamu, lalu siapa?" Pria gemuk yang marah. Lalu usir lelaki tua kurus itu pulang. Saat itu hujan. Mari kita biarkan hujan menyucikan dia untuk sadar. Sekarang sang istri berkata kepada pria gendut itu. Tinggal 1 paha ayam lagi. Kita membuat total 52 potong. Tapi sekarang tinggal 1. Mungkin orang yang tidak datang ke pesta hari ini adalah pemilik hadiah. Pria gendut itu baru saja mendengarkan. Segera dapatkan kembali kewarasannya. Minta istrinya menyiapkan makanan. Lalu mengarungi hujan dan angin, membawa nasi untuk orang itu. Ketika datang ke rumah orang ini, menemukan bahwa pintunya tidak terkunci. TV juga belum dimatiin. Akhirnya pria gemuk juga masuk ke ruang tamu. Baru menyalakan lampu. Langsung terkejut. Jatuhin piring nasinya. Ternyata orang ini udah menggingal. Tetapi yang dipegang di tangannya adalah tiket lotre yang menang. Jadi, orang ini tahu bahwa dia yang menang lotenya. Terlalu bersemangat. Membuat dia mati. Jadi pria gemuk itu mengambil tiket lotre. Malam itu, dia bermimpi indah. Dalam mimpinya, dia melihat pemenangnya. Makan paha ayam yang dia berikan padanya. Terima kasih. Tiket lotre ini saya kasih kepadamu. Seneng banget sampai bangunnya. Keluar di tengah malam untuk menemukan lelaki tua kurus. Katanya dia menemukan tiket lotre. Dia memutuskan untuk membiarkan lelaki tua kurus itu berpura-pura menjadi pemenang. Yang harus dilakukan sekarang adalah harus punya KTP. Tunggu sampai menemukan semua buktinya. Menemukan pria ini tersenyum ketika dia meninggal. Jika orang lain tahu, pasti akan ada kecurigaan. Jadi pria gemuk itu memutuskan menyesuaikan menangis. Tidak menyangka, membuat gigi palsu jatuh keluarnya. Pada akhirnya, dia harus menyesuaikan ekspresi wajahnya agar terlihat seperti tidak terima makanya mati. Lalu baru pergi. Pagi-pagi keesokan harinya, mereka berdua bergegas ke gerbang desa. Gunakan telepon umum untuk menghubungi pusat lotre. Pihak lotera berkata, di malam hari seseorang akan datang untuk menemukan mereka.
Harus sabar menunggu di rumah. Kedua pria itu berpikir sejenak. Merasa badan sangat bau. Segera saling mengajak ke sungai untuk mandi bersih-bersih. Mandi sambil menunggu. Tapi siapa sangka, presenter penghargaan menerbangkan pesawat. Saatnya telah tiba. Tak satu pun dari mereka punya waktu untuk berpakaian. Sekarang pria gemuk itu punya ide bagus. Adalah untuk secara pribadi antar pemberi penghargaan. Tunggu setelah mereka pergi. Pria tua kurus itu dengan cepat mengendarai sepeda motornya kembali ke rumah. Meniru pemenang. Di sisi ini, pria gemuk itu menemukan segala macam jalan memutar untuk mengulur waktu. Dan lelaki kurus itu baru tahu jika tutup tangki bahan bakarnya putus dan jatuh ke dalam tangki. Cepat-cepat pulang ke rumah. Pria gendut setelah merasa lama. Kemudian memutuskan untuk membawa pemberi penghargaan ke rumah lelaki tua kurus itu. Tapi mengetuk pintu selama setengah hari tidak ada yang keluar untuk membuka. Pria kurus itu akhirnya membuka pintu. Orang tua kurus berkata, "Maaf ya, aku baru saja mandi dan tidak mendengar apa-apa." Pada titik ini, yang beri penghargaan menyuruh pria gemuk itu untuk minggir. Biarkan dia berbicara dengan pria kurus itu sendirian. Pria tua kurus itu berpikir sejenak. Jika menerima penghargaan harus mengenakan pakaian yang pantas. Masuk ke dalam rumah dan pilih yang lain. Semua celana sangat gede. Susah cari baju, celana yang pas. Menemukan bahwa tiket lotre yang dia lupa ada di bilik telepon. Ampun deh. Jadi pria gemuk itu memutuskan untuk pergi dan mengambilnya get. Sisi orang tua itu kurus. Bertanggung jawab untuk mempertahankan yang kasih penghargaan. Gosip tentang hidup. Pria gemuk itu sekarang memiliki tiket lotre di mulutnya. Cepat kembali. Setelah itu, lelaki tua kurus itu membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi. Mendapat tiket lotre pemenang yang diberikan pria gemuk itu kepadanya. Segera tampak sangat tenang. Berikan tiket lotre kepada pemenang. Selamatnya. Udah menangkan hampir capai 7 juta USD. Bagaimana penasaran Anda sekarang? Jangan terlalu emosional oke? Gimana mau tidak emosi? Lelaki tua kurus itu sedikit takut. Harus lari jauh-jauh ke kamar mandi untuk berbicara. Karena takut mengungkapkan identitasnya. Sisi ini duduk di toilet membaca informasi. Pemberi hadiah duduk dan mengisi formulir. Tunggu setelah diisi. Pria tua kurus itu mengira uang udah di tangan dia. Tapi siapa sangka, pemberi hadiah mengatakan belum bisa memberikan uang. Dalam beberapa hari dia masih harus cek identitasnya. Dari pria tua kurus dengan orang-orang di desa. Orang tua kurus baru saja mendengarkan. Apakah harus mengkonfirmasinya lagi? Panik dan hanya bisa tertawa. Untuk menyembunyikan kekhawatiran di hatinya. Kembali dan tanyakan pada pria gemuk itu apa yang harus dilakukan sekarang. Pria gemuk itu tidak bisa berkata-kata apapun. Tapi tidak bisa membiarkan pertunjukan ini. Seperti itu, bahkan tidak ada 1 sen pun yang dapat diambil. Jadi pria gendut itu membuat rencana yang bagus. Dia mengumpulkan semua orang di desa. Beritahu mereka tentang memenangkan lotre. Sekarang kesempatan untuk menjadi kaya ada di depan kalian. Tanyakan apakah mereka setuju untuk berpartisipasi. Sekarang ada yang bertanya. Berapa banyak uang yang menangkan? Apakah bahkan membuka pesta? Pria gendut senang mengumumkan. Hampir 7 juta dibagi 52 orang. Apa yang kalian lihat? Seluruh desa mendengarnya. Oh mama, apakah itu benar-benar sebanyak itu? Walaupun harus duduk di penjara. Sangat berharga. Kemudian besok, semua orang berbaris. Menunggu giliran untuk gosip. Mereka bergiliran menandatangani untuk bersaksi bagi pria kurus itu. Bahwa dialah pemenangnya. Setelah selesai, mereka menemukan masih ada 1 orang lagi yang belum menandatanganinya. Jadi mereka pergi ke rumah orang itu. Tapi wanita tua ini sangat jahat. Mengatakan dia ingin melaporkan mereka untuk mendapatkan hadiah. Jadi bisa dapat bonus 10%. Itu lebih dari membaginya secara merata di antara 52 orang. Dia pasti tidak akan menandatangani. Kata yang kurus. Dia melakukannya seperti itu. Bagaimana masih bisa tinggal di sini setelah ini? Wanita tua itu tertawa. Punya uang. Siapa yang ingin tinggal di sini lagi? Pria gendut itu baru saja mendengarkan. Katakan baik-baik saja. Katakan dia tidak membutuhkannya lagi. Pertama antar yang mati untuk dikubur dulu. Lalu memberinya pemakaman yang khusyuk. Siapa sangka, staf penghargaan tiba-tiba datang ke situ. Semua pada kaget. Pria gemuk itu juga sangat pintar.
Segera ganti nama. Mengatakan bahwa yang mati adalah Mike. Semoga perjalanan aman. Tunggu setelah ritual selesai. Orang ini juga tidak ragu. Beri mereka cek secara langsung. Tunggu pria gendut menempelkan cek di dinding. Lalu semua orang bertepuk tangan. Benar-benar berbakat. Semua orang menari untuk memberi selamat. Kemudian seseorang mengingatkannya bahwa pria gemuk harus berhati-hati dengan wanita tua jahat itu. Jangan biarkan dia melaporkan mereka. Tenang saja. Teleponnya udah terputus oleh saya. Orang cacat seperti dia tidak bisa berjalan. Tidak menyangka. Dia benar-benar karena 7 juta. Jadi bisa bangun. Kaki kecil, jalan sangat cepat. Menemukan bilik telepon darat di desa. Cepat hubungi staf hadiah. Bersiaplah untuk melapor mereka meniru hadiah. Pada saat ini, pemberi melihat telepon. Hanya 1 titik. Hampir mengalami kecelakaan. Dan mobil berlawanan karena untuk menghindari tabrakan. Tapi menabrak bilik telepon. Kok bisa gitu ya? Bilik telepon dan orang itu semuanya jatuh ke laut. Melihat ending ini, saya tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Akhir yang buruk tanpa bahagia. Begitulah cara direktur rekam film ini. Tetapi juga memiliki saran untuk kita. Mengemudi tanpa minum. Jika Anda minum alkohol, jangan mengemudi. Tidak ada panggilan telepon yang diperbolehkan. Sangat bahaya. Oke. Film akan segera berakhir. Semua orang ingat untuk follow-nya. Jangan takut, pasti ada film yang bagus untuk ditonton. Sampai jumpa.